At-Tuqo, meraih takwa dengan ilmu. Mempersembahkan kisah berfaedah untuk Ananda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Adik-adik, kalian pasti senang kan membaca kisah para nabi? Nggak salah kok, karena kisah para nabi itu seru sekali. Banyak kisah ajaibnya, tapi nyata loh adik-adik. Apalagi kita bisa mengambil banyak pelajaran hidup di sana. Iya kan? Nah, kali ini kakak ingin bercerita tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kisah ini kakak ambil dari buku yang diterbitkan oleh At-Tuqo, yang judulnya Kisah Nabi Yunus alaihissalam dan Ikan Paus, Perjalanan dakwah hamba pilihan di negeri Nenawa, dan kisah-kisah menakjubkan saat di perut ikan paus. Ternyata ada salah satu surat dalam Al-Quran yang bernama Yunus loh. Sudah pada hafal kan? Di dalam Al-Quran, Nabi Yunus alaihissalam punya banyak julukan. Dalam surat Al-Qalam ayat ke-48, beliau dijuluki dengan nama Sohibul Hud. Nah adik-adik, kalau dalam surat Al-Anbiya ayat ke-87, beliau dijuluki sebagai Dhunnun. Nama lengkap beliau adalah Yunus bin Matta alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah untuk masyarakat di kampung Nainawa. Nah, kampung ini terletak di negeri Irak. Adik-adik, coba tanya Abi atau Umi, negara Irak itu ada di mana sih? Nah, adik-adik, sekarang kita simak bersama-sama yuk kisah lengkap Nabi Yunus alaihissalam dan ikan paus. Dahulu kala, kampung Nainawa diduduki oleh para penyembah berhala. Mereka memberikan persembahan kepada selain Allah. Na'udzubillah. Segala macam ibadah seperti doa, berkurban, memohon pelindungan, mereka serahkan dan pintakan kepada berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa. Buktinya, kalau ada kucing yang membuang kotoran di kepala patung itu hanya bisa diam, tidak mampu mengusir kucing tadi atau menginjaknya. Ya iyalah, kan cuma patung yang terbuat dari batu. Namun, kenapa malah disembah oleh masyarakat Nainawa ya? Akhirnya, Allah pun mengutus Nabi Yunus alaihissalam. Allah memberikan wahyu kepada beliau dari atas langit ketujuh untuk berdakwah kepada masyarakat Nainawa. Nabi Yunus alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah agar berdakwah kepada masyarakat tersebut, supaya mereka bertauhid kepada Allah, supaya doa yang mereka pinta tidak lagi dipanjatkan kepada patung-patung dan berhala. Dengan penuh kesabaran, Nabi Yunus alaihissalam mengajak mereka ke jalan yang benar. Selama bertahun-tahun lamanya, dakwah tauhid dikumenangkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Sungguh, Nabi Yunus alaihissalam benar-benar bersabar dalam berdakwah kepada masyarakat kampung Nainawa. Siang dan malam berlalu, hari demi hari berganti. Tak terasa, entah sudah beberapa dekade, Nabi Yunus alaihissalam masih bersabar dalam berdakwah kepada kaumnya itu. Namun sayangnya, masyarakat Nainawa masih saja meneruskan ritual kesyirikan yang biasa mereka kerjakan. Segala bentuk doa, permohonan, ibadah kurban, dan yang semacamnya masih mereka persembahkan untuk berhala. Padahal Nabi Yunus alaihissalam mengajak mereka untuk menyembah Allah agar mereka masuk ke dalam surga. Karena apabila masyarakat Nainawa tersebut berbuat syirik,
mereka pasti akan masuk ke dalam neraka. Melihat kaumnya yang durhaka karena tidak mau taat kepadanya, beliau pun mulai marah. Adik-adik, beliau sudah sangat lama berdakwah dengan cara yang baik, mengajak kaumnya agar kembali kepada Allah. Namun justru dakwah beliau malah ditolak mentah-mentah. Ketika utusan Allah telah murka, kira-kira apa yang akan terjadi ya? Siapa lagi orang yang akan peduli kepada nasib masyarakat Ninawa selain Nabi Yunus alaihissalam? Melihat kondisi kaumnya yang sangat mengenaskan dan tidak mau menerima seruan tauhid, Allah pun mulai memberikan perintah dari langit kepada utusannya yang mulia itu. Nabi Yunus alaihissalam. Beliau mengancam kaumnya bahwa azab akan segera turun untuk meluluh lantakan negeri mereka hingga mereka pun dapat binasa. Adik-adik, ancaman dari Nabi Yunus alaihissalam benar-benar serius loh. Nabi Yunus juga telah murka kepada kaum yang durjana itu. Adakah yang masih ingat bahwa azab Allah yang ditimpakan kepada kaum terdahulu sangat mematikan? Dahulu pernah ada banjir bandang yang menimpa kaum Nabi Nuh sehingga membuat permukaan bumi menjadi tenggelam. Begitupun angin tornado yang sangat dahsyat sehingga membinasakan kaum Ad. Lalu, masih ingatkah kalian dengan suara guntur yang menggelegar? Suaranya dapat memutuskan urat-urat kaum Tsamud hingga mereka mati terkapar. Begitupun hujan batu yang sangat mengerikan adik-adik yang telah menimpa kaum Lut. Masih ingat kan? Sungguh mengerikan ya. Lalu, apa gerangan azab yang akan menimpa kaum Nabi Yunus ini? Nah, adik-adik, mau dengar lagi cerita selanjutnya? Penasaran ya? Ikuti kisah Nabi Yunus ini di audio selanjutnya. Hanya di channel Toko At-Tuko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana lin-nasi 'ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nas wa bashshiril ladhina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب
ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. At-Tuko, meraih takwa dengan ilmu.